Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CV Ferry 024 yang beranggotakan saya, yang bernama Arif Rahman dengan NIM 12011843226 dari kelas TI 42003. Lalu rekan saya, Nurul Hikmah Sabilah dengan NIM 12011803334 dari kelas TI 4203. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah APSI. Next. Karena kita akan masuk ke bisnis case, di mana CV Ferry 04 merupakan sebuah perusahaan yang berkecimpung dalam memproduksi alat bantu UMKM dengan produk yang bernama Pencast, pengiris keripik serbaguna. CV Ferry 04 sendiri memiliki suatu divisi yang bernama divisi IT Developer, di mana manajer CV Ferry 04 ini menginginkan sebuah sistem informasi yang dapat mengelola memproduksi produk Pencast ini melalui sistem berbasis web. Sistem tersebut akan membantu para staf dalam membeli, mengelola, melakukan transaksi, dan melakukan pengadaan secara online. Selanjutnya, kita masuk ke proyek objektif, di mana menggunakan Smart Pro. Ada spesifik. Secara spesifik, CV Ferry 024 harus memiliki sebuah software yang meningkatkan produktivitas dan mempermudah proses penjualan Pencast. Lalu, di measurable-nya, CV Ferry 004 ini memiliki target, yaitu peningkatan penjualan setidaknya 0,1% setiap tahunnya, lalu peningkatan volume produksi setidaknya 1,3% setiap tahunnya. Lalu ada agreed upon, di mana CV Ferry 004 ini melakukan kerjasama dan penelitian mengenai pengusulan pembuatan software produksi untuk dapat mempermudah proses penjadwalannya yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam memproduksi produk Pencast tersebut. Lalu di realistiknya, target produksi Pencast tentunya akan perlu melihat perbandingan antara kemampuan kerja mesin dan juga kemampuan kerja manusia. Untuk itu, CV Ferry 024 menentukan setidaknya dapat menghasilkan 23 produk Pencast dalam waktu 1 hari. Dan di time bound-nya, CV Ferry 024 menargetkan bahwasannya dapat memenuhi pemesanan dalam waktu paling lambat 3 hari terhitung dari tanggal pemesanan. Next. Nah, di sini terdapat sistem definisi, di mana CV Ferry 024 ini memutuskan untuk membuat sebuah proyek berupa software produksi, di mana software tersebut dapat mendefinisikan sebuah sistem produksi yang baik. Dan pergerakan sistem yang telah didefinisikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dijalankan dengan baik. Website ini sendiri dapat diakses oleh admin, yaitu bagian IT development dan juga manajer produksi. Selanjutnya kita masuk ke sistem analis, di mana website ini akan berjalan sesuai dengan perancangan dan database yang telah dibuat. Lalu pengguna yang dapat mengakses sistem adalah pengguna dengan data yang sudah terlebih dahulu didefinisikan. Ketika pengguna melakukan input yang salah, maka sistem tidak akan menjalankan sesuai dengan proses selanjutnya. Begitupun sebaliknya. Jika sudah bisa masuk, maka pengguna dapat melakukan aktivitas sesuai dengan sistem yang sudah ditetapkan, seperti admin, yang hanya dapat melakukan pemantauan terhadap employee dan akunnya, dan pengguna dalam hal ini manajer produksi dapat melakukan penjadwalan produk dengan lebih mudah, menentukan produk dan jumlah produk yang akan diproduksi dengan penentuan batas waktu yang telah ditetapkan nantinya pada MPS. Lalu melakukan list terhadap material tersebut, serta mendefinisikan harga setiap materialnya dan juga membuat kebutuhan permintaan material. Mendefinisikan BOM, serta melakukan list terhadap jumlah pembelian. Next. Di sini terdapat sistem features, di mana ada account, admin, lalu juga production, di mana terdapat juga setiap akun itu bisa melakukan login dan logout. Lalu pada admin bisa meng-add employee-nya, nge-list employee, update employee, add account, list account, dan juga update account. Untuk di bagian production, dia bisa create MPS, update MPS, insert product, product list, material request, update material request, insert BOM, update BOM, dan juga procurement, dan yang lainnya. Next, di sini ada acceptance kriteria, di mana yang pertama kriterianya itu semua data pada database
harus sesuai dengan source dan data untuk dapat menampilkan website. Lalu yang kedua, pengguna harus mengisi username dan password yang tepat pada saat login sebelum mengakses website. Lalu yang ketiga, penambahan maupun pembaruan dapat dilakukan ketika penggunaan melakukan submit. Dan yang keempat, data yang telah diajukan oleh pengguna akan ditampilkan apabila telah diproses melalui pengadaan. Selanjutnya ada sistem user level, di mana di level tertinggi ada CEO, lalu ada admin, dan di bawah admin ada production, procurement, dan juga finance. Selanjutnya, di sini terdapat business requirement-nya, di mana nama Nurul Hikmah Sabila ini yang berperan sebagai manajer yang bertugas untuk membuat serta memastikan aplikasi yang telah dibuat atau dirancang sesuai dengan fungsinya dan dapat berjalan dengan baik. Lalu saya sendiri, Arif Rahman, yang berperan sebagai product business design yang merancang tampilan aplikasi yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, ada database design yang dimana database ini merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. CVVD 024 membutuhkan basis data menggunakan database dari perusahaan. Nah, terdapat di sini database-nya ada account, BOM, division, employee, jurnal, material, MPS, procurement, product, receipt, salary, dan yang lainnya. Nah, di sini terdapat file dan database structure. Di structure database ini terdapat salary, lalu account, BOM, MPS, yang bisa kita lihat pada slide. Itulah strukturnya. Lalu di sini ada use case diagramnya, di mana terdapat login dari setiap usernya, MPS, produk, material, BOM, dan yang lainnya. Next, di sini juga terdapat use case dari divisi yang admin, lalu juga ada divisi finance, production, dan yang lainnya. Di sini terdapat activity diagram, di mana production staff melakukan login, lalu sistem akan bekerja apakah password yang diinput oleh production staff ini benar atau salah. Jika salah, akan kembali ke login. Jika benar, akan sistem menampilkan display utama atau display main menunya. Lalu klik view MPS, lalu display MPS. Dan juga selanjutnya, di sini terdapat activity diagram yang lainnya juga. Next, di sini juga terdapat production staff melakukan display notification, melakukan display list dari produksinya, dan juga yang lainnya. Next, di sini activity diagram untuk adminnya. Next, selanjutnya ada database design sequence diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada sequence diagram untuk production staff. Berikut merupakan sequence diagram oleh production staff. Ini contohnya ketika production staff melakukan select MPS pada menu, maka view MPS akan ditampilkan. Setelah itu akan mendapatkan get MPS dan kelas MPS akan ditampilkan. Setelah itu akan mengirimkan datanya ke database dan melakukan verifikasi, kemudian nanti akan dikirimkan kembali message-nya dan akan di-display message kepada penggunanya. Dan begitupun yang sebelah kanan ini sama halnya dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini juga ada production staff. Dia di sini bedanya apabila dia mengirimkan message-nya error, dia akan menampilkan error message gitu. Seperti itu. Apabila message-nya betul, maka akan terupdate di tampilan production staff. Ini ada contoh sequence diagram untuk produk menu, sama halnya seperti yang tadi. Di sini
ketika production staff melakukan select produk menu, maka nanti akan tampil view produk dan akan mendapatkan get produk, kemudian get produknya akan mengirimkannya ke kelas produk, kemudian kelas produk akan mengirimkan datanya ke database, kemudian database melakukan verifikasi dan akan mengirimkan pesan kembali kepada pengguna akunnya dan akan ditampilkan begitu. Ini juga sama. Untuk BOM juga seperti yang tadi sama, bedanya di sini aksesnya terhadap akses production staff-nya mengakses dalam akses BOM. Nah, ini juga di sini bisa melakukan edit BOM, delete BOM. Dan ini untuk admin dia dapat melakukan view employee, create employee, dan seperti itu. Selanjutnya ada interface arsitektur. Di sini merupakan desain interface dari website kami. Di sini ada page login, add material, ada produk. Di sini ditampilkan list product, add material product, add product, MPS, list MPS, add MPS, list BOM, add BOM, list employee, add employee, list division, add division, list account, add account. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan demo terhadap website yang telah kami buat. Contohnya ketika kita login menggunakan akun admin, di sini akan tampil halaman untuk admin, ada employee dan account. Ketika kita mengklik employee, kita dapat melihat list employee, kemudian kita ketika ingin menambahkan employee yang ada, kita dapat mengklik jumlah employee dan akun pun begitu. Kita dapat melihat list akun, ketika kita ingin menambahkan akun, kita dapat menambahkan akun di sini. Ini untuk fitur update ketika di datanya ingin diubah, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat untuk login ke bagian produksi. Ini ada MPS, produk, material, material request, BOM, dan procurement. Kita lihat contoh di MPS, di sini dapat dilihat master production schedule dari perusahaan kita. Ketika kita ingin melakukan penjadwalan lagi, kita bisa insert MPS, ataupun ingin mengubah data, kita bisa edit MPS. Seperti itu. Produk pun seperti itu, sama. Di sini ada material list yang telah kita buat tadi sebelumnya, material request-nya. Ini statusnya ada waiting, dan ketika ingin diubah datanya bisa untuk diupdate. Ini merupakan BOM dari setiap material dan juga ada procurement-nya. Oke. Ketika kita logout, maka kita akan kembali ke halaman utama. Baik, kurang lebih sekian dari demo aplikasi yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.